Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu luar biasa kepada kita semua. Salah satu nikmat terbesarnya adalah memberikan kesempatan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungannya tidak akan pernah luntur oleh seberapa banyak cercaan, hinaan, bahkan ejekan dari para pembencinya yang ada di panjang sejarah dan di berbagai macam belahan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan tidak melulu terkait dengan ibadah yang bersifat ritualistik dan mekanistik, di mana kita selama sehari penuh, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan diri dari segala yang membatalkan, seperti makan, minum, dan hubungan seksual, baik bagi yang dihalalkan maupun apalagi maksud saya yang diharamkan. Ramadan adalah proses pengabdian yang sangat panjang, meliputi sebulan penuh, mulai dari berakhirnya bulan Sya'ban hingga memasuki bulan Syawal. Jika dihitung sekitar antara 29 sampai 30 hari. Tentunya sepanjang waktu itu ada banyak peristiwa yang terjadi dan kita alami. Jangankan sebulan, seminggu saja banyak sekali peristiwa yang kita alami. Ada peristiwa yang monumental, tapi banyak peristiwa dan juga sifatnya rutinitas. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa Ramadan juga terkait dengan sesuatu yang sifatnya menyejarah. Jika ungkapan itu bisa kita gunakan sebagai sebuah ilustrasi, dan kemudian kita mencoba melihat flashback ke belakang kepada bagaimana kaum muslim di masa Rasulullah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita bisa mengatakan bahwa ada banyak peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Jika kita ketahui bahwa Ramadan baru disyariatkan dalam ajaran Islam setelah Nabi hijrah, dan kemudian kita melihat berapa lama Nabi berada di Madinah hingga wafatnya, kita bisa mengatakan Nabi menjalankan puasa ini kurang lebih selama 9 kali. Jika dibuat rata-rata bahwa setiap tahun Nabi menjalankan ibadah puasa itu 30 hari misalnya, maka Nabi menjalankan puasa ini selama hidupnya adalah 270 hari. Bisa dibayangkan betapa banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi dan juga para sahabat. Ada banyak peristiwa besar dan agung selama sejarah Nabi di Madinah. Bahkan sejarah juga mencatat bahwa setiap tahunnya ada berbagai macam perubahan, entah perubahan dengan jumlah kaum muslim yang semakin banyak, entah jumlah wilayah juga semakin luas, entah semakin banyak kabilah-kabilah yang kemudian bersekutu dengan Nabi. Maka sekali lagi, bicara tentang Ramadan adalah bicara tentang sejarah. Salah satu peristiwa besar sekaligus monumental dalam sejarah Islam adalah Perang Badar. Perang Badar dalam sejarah Islam memiliki banyak makna dan signifikansi. Pertama, untuk pertama kalinya kaum muslimin menegakkan kepala, membusungkan dada,
penuh percaya diri menghadapi orang-orang yang selama ini menindas selama bertahun-tahun. Akibat penindasan mereka, kaum muslim tidak saja harus berhijrah. Pertama, hijrah ke Habasyah di Afrika, dan terakhir adalah hijrah ke Madinah dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Kemudian banyak di antara kaum muslim yang ketika harus berhijrah meninggalkan harta benda yang tidak sedikit. Hal itu mengakibatkan banyak di antara mereka yang kemudian menjadi miskin dan tidak punya apa-apa ketika mereka harus berhijrah. Mereka menggantungkan kehidupan mereka pada bantuan-bantuan kaum Ansor. Sekali lagi, perang Badar untuk pertama kali meyakinkan umat Islam untuk berhadapan secara langsung dengan orang-orang yang selama ini menindas mereka. Kedua, perang Badar ini adalah turning point atau tonggak sejarah dalam sejarah Islam. Mengapa? Karena kemenangan nanti yang akan diperoleh oleh umat Islam itu menandakan sebuah fakta bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Ajaran yang dikenalkan oleh Rasul adalah ajaran yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan kalau perang Badar kaum muslim mengalami kekalahan, tidak saja mengalami kemunduran umat Islam, bahkan kehancuran mungkin akan menimpa kaum muslim. Bisa jadi kaum muslim yang sudah beriman, mereka kemudian membelakangi untuk kemudian kembali murtad. Tetapi dengan izin Allah, perang Badar dimenangkan oleh Islam. Inilah bukti sekali lagi bahwa perang Badar adalah tonggak sejarah bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah, perang Badar secara kuantitatif tidaklah seimbang. Sejarah mencatat bahwa jumlah pasukan muslim kurang dari sepertiga dari total kekuatan kaum kafir Quraisy. Jomplangnya jumlah pasukan diperparah oleh jomplangnya pula alutsista yang dimiliki kaum muslim. Kita bandingkan, orang-orang kafir Quraisy memiliki 700 unta, 300 kuda, dan ratusan baju besi dan perlengkapan persenjataan lainnya. Sementara kaum muslim hanya dibekali 70 unta, 2 ekor kuda, dan beberapa helai baju besi, dan seperangkat sedikit sekali pedang dan alat peperangan. Jadi secara kuantitatif sejak awal memang tidak seimbang. Namun angka itu hanyalah macan di atas kertas, tapi ompong dalam realitas. Ya, dengan semangat, kesungguhan, dan tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslim memenangkan perang itu dengan menghancurkan kaum Quraisy. Bahkan pemimpinnya Abu Jahal tewas pada medan laga tersebut. 70 orang kurang lebih orang-orang Quraisy tewas. 70 orang lebih mereka sebagian ditawan, dan hanya 14 orang kaum muslim yang meninggal menjadi syuhada. Apakah fakta ini menggetarkan hati Nabi dan para sahabatnya? Tentu sudah barang tentu. Hal itu sangat menggetarkan sekaligus menegangkan dan membuat suasana menjadi was-was di kalangan para sahabat. Oleh karena itu, Nabi menjelang perang ini terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian doa ini dikenal dengan doa perang Badar, yang berbunyi, Allahumma hadhihi Quraisy qad atat bi khalayaiha wa fakhriha tujadilu wa tukadzibu rasulak Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani Allahumma in tuhlika hadhihi al-isabata min ahli Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, inilah
pasukan Quraisy yang telah datang dengan kesombongan dan kecongkakannya, memerangi dan mendustakan Rasulnya. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu sebagaimana yang Engkau janjikan kepadaku. Dan jika Engkau biarkan kebinasaan menimpa kaum muslim, niscaya Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Dengan penuh keyakinan, semangat, komitmen yang luar biasa, dan tentunya dengan ijabah dari doa Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin bertempur melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hasilnya kita semua tahu bahwa kaum muslim mencatat kegemilangan yang luar biasa. Kaum Quraisy tidak menyangka bahwa orang-orang muslim dengan mudah bisa mengalahkan mereka. Peristiwa atau kemenangan perang Badar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kalian kaum muslim dalam perang Badar, padahal kalian dalam kondisi lemah. Bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Hari kemenangan dalam perang Badar ini oleh Allah juga diabadikan dengan sebutan Yaumul Furqan, hari pembeda, yaitu pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Kaum muslimin rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perang yang terjadi di bulan Ramadan ini? Pertama, Ramadan adalah bulan kebenaran. Perang Badar menjadi bukti nyata yang menunjukkan akan kebenaran ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kekalahan kebatilan. Jika kita bicara tentang menang dan kalah, maka jelas sekali bahwa kemenangan kaum muslim adalah kemenangan kebenaran itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, status Ramadan sebagai bulan kebenaran sebenarnya telah ditunjukkan jauh sebelum ini, ketika Rasulullah SAW pertama kali menemukan Al-Quran, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Terlebih lagi bahwa nanti di tahun-tahun yang akan datang, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, kaum muslim yang jumlahnya sudah begitu luar biasa, sejarah mencatat ada 10.000 pasukan muslim yang datang bersama Rasulullah untuk menaklukkan Mekah. Tidak ada perlawanan yang signifikan yang ditumpangi oleh pasukan muslim. Dan dengan Fathu Mekah ini, maka itu adalah tonggak di mana Rasulullah SAW membuktikan akan kebenaran Islam di muka bumi. Yang kedua, Ramadan adalah bulan kesungguhan. Perang Badar mengajarkan kondisi yang lemah, kondisi yang tidak kuat, tidak berarti simbol kegagalan. Angka dalam perang Badar sekali lagi hanyalah di atas kertas, akan tetapi ompong dalam realitas. Keyakinan, kesungguhan, dan semangat yang membarat, dan tentunya doa yang penuh keikhlasan mengantarkan kaum muslim meraih kemenangan. Dari belajar dari perang Badar ini, sungguh tidak tepat jika bulan Ramadan dijadikan untuk berleha-leha, untuk santai dengan alasan puasa. Sebaliknya, hanya mereka yang berpuasa dengan penuh keyakinan dan kesungguhan saja yang akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keyakinan serta kesungguhan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.
Kaum muslimin rahimakumullah, pada akhirnya marilah kita canangkan puasa ini bisa jadi puasa yang terakhir buat kita, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan puasa di tahun yang akan datang. Bahkan kita pun tidak tahu apakah kita puasa kali ini sampai kepada ujung, yaitu ketika umat Islam merayakan Idul Fitri. Jadikan puasa ini adalah yang terakhir. Insya Allah kita semua akan menjalankannya dengan semangat. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan kita selalu berharap bahwa puasa ini akan menghantarkan kita kepada derajat yang sangat mulia di hadapan Allah, yaitu derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.